Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini, kami dari kelompok Sistur akan mempresentasikan hasil keseluruhan dari produk yang kami buat bernama Angkringanku, mulai dari pembuatan mockup aplikasi sampai ke usability testing. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman di balik tim kami, yaitu ada Faradina Asila, Juda Arisaka, Pratika Putri, Satrisa Marjanta Dia, dan saya sendiri Mika Sutopa. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan sedikit pantun dulu. Ke Bojonggede main catur, sambil ngopi sama mertua. Kami dari kelompok Sistur, salam kenal semua. Saya ingin juga menyampaikan daftar isi dari presentasi yang akan kami bawa. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada proses desain, yang ketiga ada evaluasi desain, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat termasuk UMKM. Berdasarkan data survei yang dilakukan Bank Indonesia, pada masa pandemi, 77,95% sampai 87,5% dari 64,2 juta UMKM terdampak oleh pandemi, seperti mengalami penurunan pendapatan hingga kesulitan permodalan. Dari masalah tersebut, melalui aplikasi Angkringanku, kami ingin menghubungkan pengusaha UMKM bidang food and beverages dan pembeli di masa pandemi dan pasca pandemi. Hal itu kami upayakan dengan menyediakan aplikasi yang ramah pengguna dan memudahkan penjual dalam melakukan promosi dan penjualan kepada pembeli, serta menyediakan aplikasi yang memudahkan pengguna membeli makanan yang murah dengan kebersihan dan kesehatan yang terjamin. Pembuatan aplikasi Angkringanku melalui beberapa tahap proses desain, yaitu pembuatan value proposition canvas, user research and persona, user journey mapping, dan information architecture and design. Pada pembuatan value proposition canvas, kami melakukan pemetaan terhadap kesulitan, kegiatan, dan kebutuhan yang dirasakan oleh pengguna. Tentu saja, kami melakukan pemetaan bagi pembeli dan penjual. Hasil dari pemetaan tersebut kami gunakan untuk menemukan usability goals dan solusi yang diperlukan, functionality requirement yang diusulkan, pain relievers untuk menyelesaikan masalah, dan potensial partners dalam mencapai solusi. Tahap selanjutnya dari desain proses adalah user research dan persona. Research ini kami lakukan untuk mengevaluasi relevansi fitur pada aplikasi kami dan mengidentifikasi ekspektasi pengguna. Kami melakukan research melalui wawancara dan daftar pertanyaan dibuat masing-masing untuk role pembeli dan role penjual. Setelah wawancara selesai dilakukan, hasil wawancara kami analisis dan kami jadikan dasar untuk membuat user persona. Terdapat 3 user persona yang telah kami buat, 1 untuk role penjual dan 2 untuk role pembeli. Persona yang pertama adalah Helen Mursanto. Helen Mursanto adalah mahasiswa yang menginginkan akses makanan dari UMKM yang murah namun dengan pengalaman aplikasi yang efektif. Selanjutnya adalah user persona pembeli, yang kedua adalah Hanifah Wijaya. Hanifah Wijaya adalah ibu rumah tangga yang ingin membantu pengembangan bisnis UMKM dan memiliki kekhawatiran mengenai kualitas dan komposisi makanan. User persona yang terakhir adalah user persona penjual dengan nama Bambang Sutrisno. Bambang adalah penjual soto yang terkena dampak pandemi. Bambang menginginkan aplikasi yang dapat membantu menarik pelanggan tanpa harus bersaing dengan usaha mainstream pada aplikasi. Berdasarkan tujuan masing-masing user persona dalam menggunakan aplikasi, kami dapat melakukan user journey mapping untuk setiap persona. Berikut adalah user journey canvas dari Helen Mursanto. Tas analisis untuk Helen Mursanto yang pertama adalah pemesanan makanan. Pada tahap ini, penting bagi Helen untuk bisa mendapatkan rekomendasi atau kemudahan pencarian makanan untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien dan effortless. Setelah Helen memutuskan restoran atau menu yang ingin dipilih, Helen dapat menentukan kuantitas, tujuan pengiriman, dan metode pembayaran. Selama menunggu pengantaran makanan, Helen dapat memantau perjalanan delivery atau status pesanan melalui aplikasi yang akan diupdate secara real time. Tas yang kedua adalah mengumpulkan poin untuk mendapatkan reward. Agar Helen bisa mendapatkan insentif seperti diskon dan lainnya, terdapat fitur mission dan promo yang dapat diakses oleh Helen. Helen dapat melaksanakan mission untuk mengumpulkan poin, yang nantinya poin ini dapat diganti dengan voucher atau reward lainnya yang dapat membuat pemesanan makanan menjadi lebih murah. Selanjutnya adalah user journey Hanifah Wijaya. Berbeda dengan Helen, Hanifah lebih mementingkan kualitas dan komposisi makanan dibandingkan dengan insentif yang bisa ia dapatkan. Saat Hanifah mengakses menu, Hanifah dapat membaca deskripsi makanan dan melihat testimoni dari pembeli lain untuk membantu Hanifah menilai kualitas makanan. Jika Hanifah ingin memberikan customization terhadap makanan, Hanifah dapat menuliskan catatan pada makanan.
yang nantinya dapat dibaca oleh penjual. Jika Hanifah sudah yakin dengan pemesanannya, Hanifah dapat memfinalisasi pemesanan. Yang terakhir adalah 3 user journey untuk persona penjual atau Bambang Sutrisno. Saya akan menjelaskan user journey berdasarkan task analisisnya. Task analisis yang pertama adalah pendaftaran usaha pada aplikasi. Bambang dapat mendownload aplikasi Mitra Angkringanku dan memenuhi persyaratan berkas agar dapat terdaftar secara resmi pada aplikasi. Selanjutnya, Bambang dapat melengkapi deskripsi toko dan daftar menu pada toko yang dapat dilihat oleh pembeli. Task analisis yang kedua adalah menerima pesanan dari pembeli. Bambang dapat melihat pesanan yang masuk dan memberikan konfirmasi kepada pembeli bahwa pesanan diterima. Selama pesanan diproses, Bambang dapat menotifikasi pembeli mengenai status pesanannya. Setelah itu, pesanan akan diantarkan oleh jasa pengantar dari aplikasi kepada pembeli. Task analisis yang terakhir adalah pemanfaatan riwayat penjualan dan testimoni dari pembeli. Dengan memanfaatkan fitur ini, Bambang dapat memantau respons pembeli untuk membantu pengembangan usahanya. Jika Bambang merasa tidak familiar dengan fitur atau cara penggunaannya, Bambang dapat mempelajari fitur melalui FAQ atau Frequently Asked Question, video tutorial, maupun meminta bantuan melalui helpdesk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai information architecture dan desain dari prototipe Mitra Angkringanku dan Angkringanku. Pertama adalah information architecture dari Mitra Angkringanku yang dapat dilihat pada slide berikut, dan information architecture dari Angkringanku yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah wireframe dari Mitra Angkringanku yang terdiri dari onboarding, pendaftaran, unggah berkas, halaman masuk, home dan pencarian, notifikasi, profil penjual, profil UMKM, tarik saldo, transaksi, dan pusat bantuan. Selanjutnya, wireframe dari aplikasi Angkringanku. Pertama adalah login dan sign up, homepage, promos, ekspor makanan, profil pengguna, transaksi, dan notifikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh high fidelity dari Mitra Angkringanku yang terdiri dari onboarding, pendaftaran, unggah berkas, halaman masuk, home dan pencarian, notifikasi, profil penjual, profil UMKM, tarik saldo, transaksi, dan pusat bantuan. Kemudian, high fidelity dari Angkringanku yang terdiri dari login dan sign up, homepage, promos, ekspor makanan, profil pengguna, transaksi, dan notifikasi. Berikut merupakan link prototipe dari Angkringanku dan Mitra Angkringanku. Link tersebut dapat diakses pada tulisan yang tertera pada slide berikut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Melati dipersilakan. Baik, selanjutnya design evaluation. Untuk mengevaluasi desain, kami menggunakan 2 metode, yaitu usability testing dan sistem usability scale. Usability testing adalah metode evaluasi desain secara kualitatif yang dilakukan dengan melibatkan pengguna yang representatif untuk mencoba prototipe produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Kami melibatkan 4 orang responden penjual dan 4 orang responden pembeli untuk menggunakan 2 prototipe yang berbeda, yaitu prototipe aplikasi Mitra Angkringanku dan prototipe aplikasi Angkringanku. Berikut merupakan hasil usability testing penjual. Terlihat bahwa seluruh task dapat diselesaikan oleh responden, namun dengan error free rate yang tidak sempurna dikarenakan ada non-critical error pada beberapa task. Berikut merupakan usulan perbaikan desain berdasarkan hasil usability testing. Masalah yang pertama, responden kesulitan dalam melewati tahap upload berkas. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang kedua, tombol ini kurang merepresentasikan fitur pencarian. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian, masalah yang ketiga, tombol panah ini tidak memiliki keterangan tertentu yang menjelaskan fungsinya. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang keempat, responden kebingungan untuk menjawab pesan pelanggan. Nah, solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang kelima,
terdapat nama menu pada bottom navbar yang sulit untuk dimengerti dan akan bertabrakan satu sama lain apabila ditambah menu untuk fitur obrolan. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang keenam, kedua tombol ini kurang dapat dimengerti kegunaannya. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang ketujuh, terdapat bagian header pada transaksi aktif yang sebaiknya diubah karena ID kurang dapat merepresentasikan pesanan yang sedang berlangsung. Solusinya terdapat pada slide berikut. Kemudian untuk hasil usability testing pembeli, terdapat pada slide berikut, di mana beberapa task berhasil juga diselesaikan oleh setiap responden, namun juga dengan error free rate yang tidak sempurna dikarenakan ada non-critical error pada beberapa task. Berikut merupakan hasil usulan perbaikan desain berdasarkan usability testing pembeli. Masalah yang pertama, pemilihan bahasa yang digunakan dianggap kurang konsisten. Nah, solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian, ada icon love yang dianggap tidak merepresentasikan fitur follow restoran. Nah, solusinya juga telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang ketiga, icon ini kurang merepresentasikan opsi metode pembayaran yang dapat digunakan. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang keempat, pada halaman ini tidak terlihat menu apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam chart. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang kelima, setelah menekan tombol save, itu tidak ada indikator yang menyampaikan bahwa penyimpanan berhasil dilakukan. Nah, solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian, masalahnya di sini ada 3 masalah sekaligus. Yang pertama, fitur pada sort by itu ditambahkan lagi, maksudnya kategorinya ditambahkan lagi. Kemudian fitur rating pada kategori filter by dianggap tidak penting. Kemudian filter berdasarkan makanan sehat kurang dikenali oleh responden. Dan untuk solusi dari ketiga masalah tersebut telah terdapat pada slide berikut. Kemudian ada masalah selanjutnya, tampilan card mengindikasikan bahwa bagian tersebut dapat ditekan, padahal seharusnya tidak. Nah, solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian masalah yang selanjutnya, perpindahan halaman yang cukup banyak ketika responden ingin menambahkan metode pembayaran. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Kemudian untuk masalah yang terakhir, ukuran font yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Solusinya telah terdapat pada slide berikut. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, yaitu System Usability Scale, adalah metode evaluasi desain kuantitatif yang dilakukan untuk mengukur tingkat usabilitas sistem dalam skala 0 sampai 100. Metode ini biasanya dilakukan dengan memberikan kuesioner SUS kepada responden. Kami melibatkan 18 responden penjual dan 30 responden pembeli. Untuk hasilnya, yang pertama, rata-rata skor SUS penjual adalah 80,83 yang diberikan predikat excellent. Berikut merupakan usulan perbaikan desain berdasarkan hasil SUS kami. Yang pertama, pada halaman login atau register sebaiknya ditambahkan fitur lupa password. Kemudian, pada halaman home sebaiknya ditambahkan pop-up yang akan mengarahkan pengguna ke FAQ mengenai cara menggunakan aplikasi. Kemudian, pada riwayat pencarian sebaiknya jarak teks antara dua riwayat pencarian itu dibikin menjadi lebih renggang. Kemudian, pada notifikasi itu perlu ditambahkan angka yang menunjukkan berapa jumlah notifikasi yang belum dilihat. Kemudian, pada halaman profil UMKM, setiap tombol tambah itu perlu diubah bentuknya menjadi mirip dengan tombol primer pada halaman-halaman lain dan dibuat menjadi floating button agar ketika di-scroll halamannya tetapi tetap bisa dilihat tombolnya. Kemudian, pengguna juga seharusnya diberikan kemudahan untuk menandakan menu yang stoknya habis, sehingga nantinya pembeli tidak dapat memilih menu tersebut. Kemudian yang ketiga, tombol untuk melihat detail testimoni sebaiknya diubah. Selain itu, rata-rata untuk setiap rating dari UMKM itu sebaiknya ditampilkan juga pada halaman grafik. Kemudian untuk copywriting-nya, semua teks perlu dibuat menjadi lebih user-friendly, yaitu berbahasa Indonesia dan juga sesuai dengan istilah-istilah yang memang digunakan oleh penjual sehari-hari. Kemudian untuk icon-nya, perlu ditambahkan icon-icon yang memang sesuai dengan mental model pengguna.
Kemudian untuk buttonnya, tombol sekunder sepertinya perlu diubah bentuknya karena beberapa responden sepertinya terlihat tidak menyadari keberadaan dari tombol sekunder. Kemudian untuk confirmation page itu nanti akan ada checkbox di mana pengguna dapat memilih untuk mengeliminasi confirmation page yang tidak diperlukan. Kemudian pada pengaturan akan diberikan fitur di mana pengguna dapat mengaktifkan kembali confirmation page yang sudah dieliminasi. Kemudian yang kedua, rata-rata skor SUS pembeli yaitu 82,17 yang akan dikategorikan juga sebagai excellent. Kemudian untuk usulan perbaikan desain berdasarkan hasil usability scale-nya, yang pertama pada fontnya itu responden banyak yang mengatakan bahwa fontnya tidak sesuai dan terlalu kecil sehingga perlu diubah. Kemudian pada halaman home itu juga fitur pencariannya juga perlu diubah. Dan kemudian untuk confirmation page sebaiknya ditambahkan sehingga pengguna dapat mendapatkan feedback ketika melakukan suatu aksi. Kemudian untuk ikonnya juga perlu dibuat menjadi lebih sesuai dengan pemahaman pengguna. Kemudian untuk UX writing, beberapa penulisan juga harus diubah sehingga nantinya dapat memudahkan pengguna untuk memahami maksud dari setiap fitur yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya ingin memberikan kesimpulan atau merekap dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah dari aplikasi angkringanku. Jadi apa sih aplikasi angkringanku ini? Jadi angkringanku ini adalah aplikasi yang berfokus dalam membantu UMKM nih dalam bidang F&B untuk bisa recover dari atau bangkit dari kerugian yang dialami pada masa pandemi. Jadi pada aplikasi ini kami membuat dua prototipe, yaitu ada angkringanku yaitu dari sisi pembeli dan mitra angkringanku yaitu dari sisi penjual. Jadi tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan wadah atau aplikasi untuk membantu pejuang UMKM bidang food and beverage dalam menghadapi masa pandemi dan recover dari kerugian-kerugian yang dialami pada masa pandemi. Dan dari usability testing dan sistem usability scale, kami telah melibatkan 8 orang untuk melakukan usability testing dan 48 responden kuesioner SUS dan mendapatkan nilai akhir sebesar 80,83 untuk aplikasi penjual dan 82,17 untuk aplikasi pembeli. Bagi teman-teman semua yang penasaran nih dari sama aplikasi kita, kalian bisa scan QR di bawah ini atau kunjungi link yang sudah tertera di bawah ini. Sesuai dengan perspektifnya masing-masing yaitu dari pembeli dan juga dari penjual. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun terlebih dahulu. Ke kampus beli ikan, terburu-buru sampai berlari. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di lain hari. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.